Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Satu. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di dalam kuliah Sejarah Maritim Indonesia pada hari ini 24 September 2021. Ini adalah mata kuliah wajib pada program studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada pertemuan yang ketiga ini, kita akan membahas mengenai Kerajaan Maritim Sriwijaya dalam tempo yang sangat lama, dari abad ke-7 sampai dengan abad ke-13. Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang pertama dan terlama dalam sejarah Indonesia. Yang kedua, Sriwijaya merupakan kerajaan yang berada di Sumatera. Dua hal itu menempatkan Sumatera sebagai bagian penting di dalam arus sejarah maritim di Indonesia. Oleh karena itu, pada sesi ini saya akan menjelaskan bagaimana proses tumbuhnya Sriwijaya dari emporium sampai menjadi imperium, dari pusat niaga, kota pelabuhan menjadi kekuatan politik maritim atau imperium maritim di Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya. Nah, tentu untuk memahami itu saya akan menampilkan pokok materi atau bahasan yang akan saya terangkan untuk beberapa menit yang akan datang. Saya akan coba share screen dulu. Apakah sudah kelihatan di layar? Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, seperti telah saya katakan tadi, Imperium Maritim Sriwijaya terbentuk antara dari abad ke-7 sampai dengan abad ke-13. Suatu era yang sangat panjang, sangat lama di dalam sejarah Indonesia. Uraian mengenai topik ini Anda bisa baca di dalam buku Sejarah Maritim Indonesia yang saya tulis, sebagaimana nampak pada layar kita semua. Nah, untuk memahami proses pertumbuhan Sriwijaya dari pusat niaga, emporium, menjadi pusat politik, imperium, saya meminjam konsep dari Profesor Sartono Kartodirjo, Bapak Sejarawan Indonesia, dalam bukunya Pengantar Sejarah Indonesia Baru, dari Emporium sampai Imperium Jilid 1 yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama Jakarta. Buku ini sangat penting. Saya tertarik dengan penggunaan konsep Emporium sampai Imperium. Apa itu? Emporium berasal dari emporia. Emporia itu adalah pusat niaga, pusat aktivitas perdagangan. Pusat perdagangan yang berkembang, yang lebih maju, itu disebut emporium. Nah, dari pusat niaga inilah kemudian terbentuk pusat kegiatan atau pusat politik yang kita kenal dengan kerajaan. Nah, artinya apa? Sartono Kartodirjo sebetulnya mengajak pada kita untuk melihat proses pertumbuhan pusat-pusat niaga, kota-kota pelabuhan menjadi pusat politik atau kerajaan. Jadi dari emporium sampai imperium. Mungkin juga bisa sebaliknya. Bila kerajaan itu mengalami kemunduran, dia kemudian menjadi emporia saja. Ini bisa terjadi. Nah, jadi kalau memahami istilah emporium sampai imperium berarti kita melihat perubahan dari sistem ekonomi, ya, sistem usaha atau perdagangan sampai pada sistem kuasa atau politik. Nah, itu perubahan penting. Saya sangat menganjurkan kepada Anda semua untuk bisa membaca, merenungkan buku yang dikarang oleh Sartono Kartodirjo ini. Bagi saya ini buku yang sangat penting untuk menjadi pintu
melihat bagaimana perkembangan sejarah Indonesia. Nah, apa itu emporia? Penjelasan mengenai sistem emporia ini sangat bagus kita temukan di dalam buku Sejarah Perekonomian Indonesia yang ditulis oleh Profesor Erzele Risa. Ini adalah guru besar sejarah di Universitas Indonesia bersama dengan dua rekannya, yakni G.A. Ohorela dan Yuda B. Tangklisan. Penulis yang terakhir, Yuda B. Tangklisan, ini adalah kopromotor saya ketika menempuh studi di Universitas Indonesia. Tapi bukan karena beliau kopromotor atau pembimbing saya lalu saya membaca buku ini, enggak. Karena memang ada konteks, ada konsep yang menarik dari buku ini. Nah, buku ini menjelaskan mengenai konsep pelayaran berantai. Jadi emporia itu adalah satu pusat niaga yang menciptakan sistem pelayaran berantai. Bahwa para pedagang dari Timur Tengah sana untuk bisa mendapatkan produk atau komoditas dari Nusantara tidak perlu harus tiba di Nusantara. Mereka berlayar dari Timur Tengah ya sampai di Kambai atau Kalikut di India. Lalu pedagang-pedagang India yang nanti meneruskan barang-barang yang dibawa oleh pedagang-pedagang Arab dan Persia itu sampai ke Malaka. Demikian juga dengan pedagang-pedagang Cina. Dari Cina tidak perlu harus sampai ke Timur Tengah, mereka bisa berdagang, berlayar sampai ke Malaka. Di sana mereka bisa mendapatkan komoditas-komoditas yang berasal dari Timur Tengah atau Asia Barat Daya dan juga Asia Selatan. Demikian seterusnya ya, dari Malaka kemudian ke India sampai dengan ke Timur Tengah. Nah, ini adalah sistem emporia. Jadi prinsipnya emporia itu adalah satu pola perdagangan niaga secara berantai. Nah, dalam sistem emporia ini barang yang dibawa umumnya adalah barang-barang yang bernilai tinggi ya. Kalau kita dari Nusantara terutama komoditas yang dibawa adalah rempah-rempah. Ada cengkeh, ada pala, ada fuli dan juga ada lada. Itu komoditas yang paling mahal. Demikian juga Cina membawa produk-produk dari sana, India dengan sejumlah kain dan sutranya dan seterusnya. Nah, mengapa sistem emporia ini dipilih di dalam pola perdagangan pada masa itu? Karena sistem ini punya sejumlah kelebihan. Yang pertama, sistem emporia itu membuat jalur perdagangan menjadi lebih pendek. Jadi pedagang-pedagang dari Timur Tengah tidak perlu berlayar sampai ke Cina atau sampai ke Nusantara. Mereka cukup bisa sampai ke India atau dari India cukup sampai ke Malaka. Nah, jadi dia bisa memperpendek jarak pelayaran dan waktu pelayaran. Karena andaikan pedagang dari Timur Tengah berlayar sampai ke Nusantara, itu bisa lebih dari 1 tahun. Karena ketika angin berganti, mereka harus menunggu di kota-kota pelabuhan untuk kemudian menunggu tahun berikutnya baru melanjutkan pelayaran kembali. Tentu ini merupakan pilihan yang tidak mudah untuk dilakukan. Yang kedua, kelebihan dari sistem emporia ini adalah menghemat tenaga dan biaya. Sudah pasti kalau tinggal di pelabuhan dalam jangka waktu yang lama pasti akan membutuhkan biaya yang cukup besar dan juga tenaga tentunya. Yang ketiga, sistem emporia ini bisa mengurangi risiko kecelakaan di laut. Sebab teknologi perkapalan dan pelayaran pada masa itu masih sangat sederhana, mengandalkan tenaga angin. Ya, kalau berlayar dalam jangka waktu yang lama dan jauh, maka risikonya sangat tinggi. Karena teknologi perkapalan belum terlalu canggih, tidak seperti nanti di abad 17 dan seterusnya, kira-kira gitu. Nah, sistem emporia selain karena 3 faktor tadi, juga terbentuk menurut saya karena faktor pola angin musim yang berganti secara tetap. Ya, misalnya kapal-kapal ketika tiba di Malaka, ya, untuk bisa melanjutkan ke Nusantara itu harus menunggu pada angin musim berikutnya. Dan kapal-kapal yang dari Nusantara tiba di Malaka untuk bisa kembali harus menunggu ketika arah angin berganti. Nah, sistem arah angin yang berganti inilah yang menyebabkan pergantian pusat-pusat niaga pada musim yang berbeda. Nah, mengapa jalur laut berkembang? Sebelumnya perdagangan dunia ya antara Asia dengan Eropa itu berlangsung lewat jalan darat ya atau lebih dikenal dengan jalan sutra. Namun kemudian berkembang jalur laut atau jalur maritim.
ada beberapa faktor yang menyebabkan jalur laut dipilih. Yang pertama adalah banyaknya permintaan dari orang-orang kaya di Eropa, terutama di Romawi, terhadap barang-barang mewah, ya, pakaian mewah, parfum, mutiara, batu mulia, sutra, kain katun, dan juga rempah-rempah, ya, dari Timur Tengah. Itulah yang membuat pedagang-pedagang dari Timur Tengah datang ke India, pedagang India datang ke Nusantara. Jadi permintaan ini yang menyebabkan jalur laut kemudian dipilih dan berkembang. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah perkembangan jalur laut ini dapat terjadi oleh karena perkembangan teknologi perkapalan, ya, antara India dan juga sampai Tiongkok. Pada abad awal Masehi, ya, abad 1 dan seterusnya, sudah mulai dikenal kapal, ya, yang sangat besar dengan kemampuan bisa membawa 600 sampai 700 orang. Kapal itu biasa disebut dengan jung. Nah, terutama kapal-kapal ini dari Cina dan juga kemudian dari Nusantara, terutama dari Jawa. Nah, hal yang ketiga, oleh karena gangguan keamanan yang sangat tinggi di darat. Nah, di laut gangguan keamanan tentu tidak separah yang terjadi di darat. Ya, mungkin pada masa-masa itu juga para penjahat di laut atau perompak masih kurang karena mereka masih mengetahui dan melihat potensi untuk merompak itu adanya di darat bukan di laut. Sehingga memilih jalur laut dengan sendirinya menghindari gangguan keamanan yang terjadi di darat. Yang keempat, ya, ini juga tak lepas dari faktor penyebaran agama Buddha yang menghilangkan sistem kasta, sehingga orang bisa melakukan upaya perdagangan dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan sistem tidak lagi ada faktor perbedaan sistem kasta di dalam perdagangan pada masa ini. Jadi orang-orang Buddha tetap melakukan kelompok pedagang dari agama Buddha ini tidak lagi membedakan karena faktor sistem kasta. Nah, lalu perkembangan perdagangan laut ini memicu pertumbuhan kerajaan-kerajaan pantai. Ya, ada sejumlah kerajaan pantai yang bisa kita kenal mulai dari abad 1 sampai dengan abad ke-6 Masehi. Di antaranya adalah ada Funan, ya. Lalu kemudian di Sumatera ada Koying, dan juga berganti lagi, ya, pada era sesudahnya. Jadi Funan tetap saja berlangsung. Koying itu dilanjutkan atau diganti oleh Koying, oleh Kantoli, ya, Kantoli. Semuanya adanya di Sumatera bagian Tenggara. Jadi Koying ke Kantoli. Kerajaan-kerajaan itu kemudian nanti menjadi cikal bakal lahirnya Sriwijaya. Nah, baik, sekilas saya ingin menerangkan tentang Koying. Apa sebetulnya dan di mana Koying. Nah, kalau kita lihat peta Sumatera bagian Tenggara, ini jelas ada Koying di sini, ya. Kerajaan ini terletak di Tenggara Sumatera, yang pada abad kedua dan ketiga Masehi itu merupakan salah satu pusat perdagangan atau emporia di kawasan Laut Jawa bagian barat atau bagian timur Selat Malaka. Gitu, ya. Nah, ini penting untuk kita cermati. Dan Koying berfungsi sebagai pelabuhan penghubung antara Jawa, India, dan Funan. Jadi 3 kawasan ini sangat penting. Nah, hubungan Koying pun juga tentu dengan Cina pada era itu, ya. Nah, ia menjadi terminal perahu-perahu Kunlun, ya, yang mengangkut rempah-rempah dari Maluku menuju Cina dan India. Jadi ini ada sebutan yang seringkali kita temukan di dalam kepustakaan sejarah maritim. Nah, Koying sendiri, ya, selain ia sebagai satu pusat perdagangan dan pelayaran, di tempat lain, ya, juga ada pelabuhan atau kerajaan-kerajaan pantai seperti Kantoli yang nantinya akan meneruskan peran yang pernah dilakukan oleh Koying, dan juga Holing yang ada di Jawa. Nah, keduanya itu punya peran penting di dalam perkembangan kerajaan-kerajaan pantai pada era ini. Nah, tadi saya katakan bahwa dari
Koying, kemudian dilanjutkan oleh Kantoli. Di mana Kantoli? Pusatnya pun juga hampir satu area dengan Koying. Nah, Kantoli masih terletak di bagian tenggara Sumatera antara Jambi dan Palembang. Nah, ini posisi Kantoli. Nah, pada abad kelima, tentu eranya sudah berbeda dengan Koying tadi. Kantoli merupakan kerajaan dagang utama di luar lingkaran pengaruh kerajaan Funan, ya, yang tadi ada di atas itu. Nah, ia tidak bertahan lama, ya, berbeda dengan Funan. Oleh karena ternyata penyebab keruntuhan Kantoli diantaranya adalah karena letusan Gunung Krakatau di tahun 535 Masehi. Lalu juga ada wabah penyakit. Nah, ini juga penting sebagai satu informasi untuk melihat situasi pada masa itu, dan juga karena gangguan dari bajak laut. Nah, ini 3 faktor ini yang menyebabkan Kantoli mengalami kemunduran. Nah, lalu dari Kantoli dan juga Koying inilah menjadi cikal bakal lahirnya Emporium Maritim Sriwijaya. Nah, kalau kita lihat petanya, ini posisi atau jalur maritim utama dari Nusantara, Holing, kemudian Sriwijaya sampai ke Kanton, Malaka sampai ke India, dan sampai di Laut Tengah. Ini pusat jalur-jalur perdagangan yang sangat penting pada era itu. Nah, ini posisi Sriwijaya. Di peta ini nampak Jambi dan Palembang sebagai ibu kota Sriwijaya. Gitu. Nah, Sriwijaya sebagai satu kerajaan maritim itu didirikan oleh Dapun Tahiang Sriwijaya Naga dari dinasti Syailendra pada abad ke-7 Masehi. Nah, Sriwijaya sebetulnya meneruskan peran atau fungsi kota-kota pelabuhan pantai di Sumatera Tenggara, terutama Koying dan Kantoli yang tadi saya jelaskan. Nah, apa yang membuat Sriwijaya bisa tumbuh sebagai kerajaan maritim? Ada beberapa faktor yang mendukungnya. Yang pertama adalah Sriwijaya atau penguasa Sriwijaya mampu memudarkan pengaruh kota-kota pelabuhan atau emporia di Sumatera. Ada Polo dan ada Barus. Dan juga yang ada di Semenanjung Malaya. Ada Kedah dan juga Kalah. Serta pusat niaga di Jawa, yakni Holing. Nah, semua itu dipudarkan karena tidak mungkin ada banyak matahari. Ya, secara teori kalau mataharinya banyak pasti tidak akan disebut matahari, kira-kira gitu. Untuk menjadi matahari maka Sriwijaya harus memudarkan pengaruh dari kerajaan-kerajaan pantai yang lain yang tadi saya terangkan. Yang kedua, fondasi kedua Sriwijaya adalah kemampuan di dalam mengontrol pelayaran di Selat Malaka, terutama Selat Sunda dan Laut Jawa. 3 sistem laut ini menentukan jalannya kekuatan maritim, dan dalam sejarah Indonesia siapapun yang menguasai 3 sistem laut ini akan menjadi negara maritim atau negara besar. Lalu yang ketiga adalah Sriwijaya memberikan otonomi kepada daerah-daerah bawahannya, daerah-daerah yang sudah ditaklukkan secara politik, lalu kemudian diberikan kebebasan untuk membangun dirinya, memajukan perdagangan dengan catatan menyetor pajak kepada Sriwijaya. Jadi ada otonomi politik yang pernah diterapkan Sriwijaya di dalam rangka untuk memajukan pusat-pusat jaringan maritim yang ada di bawah kekuasaannya. Lalu kemudian yang keempat adalah Sriwijaya mampu memanfaatkan peran orang laut. Ya. Dari sisi armada atau perahu yang dimiliki oleh Sriwijaya maupun orang laut sendiri sebagai pasukan laut. Mereka menjadi pasukan sewaan dari Sriwijaya yang punya keistimewaan, dapat melakukan tindakan kekerasan sekalipun di laut untuk menjamin kepentingan perdagangan maritim Sriwijaya. Lalu yang kelima adalah kemampuan penguasa Sriwijaya di dalam menjalin hubungan diplomatik, terutama dengan Cina dan juga India. Jadi 5 faktor inilah yang menjadi fondasi kebangkitan Sriwijaya sebagai kekuatan maritim di Asia Tenggara yang berpusat di Sumatera bagian selatan atau tenggara. Nah, kejayaan Sriwijaya ini nampak ya dalam banyak catatan pengembara yang pernah datang ke Nusantara. Dilukiskan di dalam beberapa buku bahwa wilayah pengaruh Sriwijaya itu dapat dilayari kapal selama 2 tahun. Ini bukan waktu yang singkat, tetapi saya ingatkan kepada Anda
2 tahun itu bukan menggunakan kapal cepat atau kapal selam. Ya, kalau kapal cepat, kapal selam paling 2 bulan aja sudah bisa mengelilinginya. Nah, kita harus memahaminya di dalam konteks bahwa pada masa itu perdagangan dan pelayaran bergantung pada arah angin. Nah, ketika arah angin berhenti, maka arus pelayaran pun juga mengalami perubahan. Jadi penyebab masa mengitari wilayah Sriwijaya itu lama oleh karena faktor keadaan angin musim dan teknologi perkapalan yang belum memungkinkan untuk mengitari wilayah Sriwijaya yang begitu luas itu. Yang kedua, ini menarik, seorang penulis Arab ya Ibnu Said di tahun 1214 sampai dengan 1274 sempat menuliskan dan mengagumi Sriwijaya, dan saya pikir ini sangat berlebihan. Dia mengatakan begini, bahwa Maharaja di Sriwijaya punya kebiasaan melemparkan batang emas ke kolam. Nah, selama ia memerintah, itu dilakukan setiap tahun. Nah, dengan begitu, kata penulis ini, untuk menghitung berapa lama seorang datu di Sriwijaya berkuasa, dapat ditakar berdasarkan berapa jumlah batangan emas yang ada di dalam kolam itu. Nah, ini menarik sekali. Dan setiap raja telah berakhir memerintah, maka batangan-batangan emas yang ada dalam kolam itu kemudian diangkat, dipindahkan ke satu kolam khusus dan mengambil satu di antara banyak batangan itu yang menandakan bahwa satu datuk di Sriwijaya telah selesai memerintah dan dilanjutkan dengan datuk yang lain. Nah, ini satu contoh bagaimana gambaran kemakmuran Sriwijaya. Nah, kendati pun demikian, Sriwijaya bukanlah kekuatan maritim yang bisa berdiri selamanya. Gitu ya. Dari era abad ke-7 sampai dengan abad ke-12 mengalami kejayaan yang pesat. Di abad ke-12-13 ia perlahan mengalami kemerosotan. Apa penyebab kemerosotan itu? Yang pertama adalah karena kemunduran perdagangan maritim. Mengapa perdagangan maritim bisa mengalami kemunduran? Oleh karena satu di antara penyebabnya adalah jalur perdagangan utama yang ditawarkan oleh Sriwijaya, terutama antara Cina dengan Nusantara, itu tidak lagi dipatuhi oleh kapal-kapal niaga dari Cina. Mereka mencoba untuk keluar jalur tol yang disediakan oleh Sriwijaya. Artinya apa? Kapal-kapal niaga dari Cina itu, sebagai contoh, ketika menuju ke Nusantara, yang semula mereka datang langsung ke Palembang atau ke Jambi, mereka kemudian mengambil jalur atau keluar dari jalur itu. Mereka menyinggahi pelabuhan-pelabuhan, misalnya di Kalimantan bagian Tenggara, kemudian pulau-pulau sebelum masuk ke Sriwijaya, dan pada akhirnya mereka mencoba untuk menghindari Sriwijaya. Nah, ini berdampak pada semakin berkurangnya sumber pendapatan Sriwijaya sebagai negara maritim. Ada dampak lebih lanjut. Ketika sumber pendapatan itu berkurang, ini akan mempengaruhi kekayaan Sriwijaya. Betapa tidak, Sriwijaya yang mengandalkan pasukan bayaran orang-orang laut, itu hanya dapat ditunjang, hanya dapat berlangsung bila Sriwijaya merupakan kerajaan yang makmur. Tanpa kemakmuran itu tidak mudah untuk dilakukan. Nah, dampak lebih lanjut dari sistem perdagangan yang mencoba untuk menghindari tol yang disiapkan oleh Sriwijaya adalah bahwa kota-kota pelabuhan yang ada di sepanjang jalur perdagangan itu satu demi satu mengalami perkembangan dan mereka mulai membangkang. Ya, karena merasa telah mampu memperkaya diri, telah mampu mengembangkan dirinya, yang pada akhirnya satu demi satu menghindar atau mencoba untuk melawan. Jadi ada krisis loyalitas dari fasal-fasal Sriwijaya. Dua di antara fasal Sriwijaya yang menyebabkan kemerosotan Sriwijaya itu adalah Kedah dan Jambi. Kedah di tanah Semenanjung Malaya dan Jambi yang kemudian kita kenal dan menjadi salah satu pusat kekuatan Melayu di Sumatera. Nah, dua hal ini menyebabkan kemunduran Sriwijaya. Lalu yang ketiga, penyebab Sriwijaya mengalami kemunduran itu adalah rusaknya hubungan dengan India dan Cina. Tadi sudah saya terangkan bagaimana itu. Nah, hubungan dengan Cina, dengan India itu terutama disebabkan oleh adanya serangan dari kerajaan Kola dari India Selatan. Itu semua menyebabkan Sriwijaya mengalami kemerosotan dan kemunduran. Nah, ini kalau kita lihat wilayah pengaruh Sriwijaya yang saya katakan tadi, dalam sumber Arab disebutkan wilayah Sriwijaya itu dapat dilayari oleh kapal selama kurang lebih 2 tahun. Nah, ini tapi wilayah Sriwijaya itu ada di sini nih ya, di Sumatera bagian selatan atau Tenggara ini.
adanya di sini. Yang lainnya adalah wilayah pengaruh, bukan wilayah kekuasaan secara politik. Nah, sesudah Sriwijaya apa? Gitu kan? Kekuatan maritim apa yang kita temukan dalam sejarah Nusantara? Ada 2 kekuatan maritim yang sezaman. Yang pertama adalah Samudra Pasai. Ini seringkali ada kekeliruan orang. Orang memandang bahwa sesudah Sriwijaya Majapahit. Enggak. Ya, kalau kita lihat eranya, ada 2 pusat niaga dan politik pada masa yang bersamaan. Yang pertama adalah Samudra Pasai. Samudra Pasai di utara Sumatera, di ujung utara Sumatera, itu menggantikan peran Sriwijaya di dalam kendali perdagangan dan politik di kawasan Selat Malaka. Ia berlangsung dari abad ke-13 sampai dengan abad ke-15 di Sumatera. Jadi peran Sriwijaya dilanjutkan oleh Samudra Pasai. Jadi enggak hilang. Lalu di Jawa, di era yang sama, berdiri Majapahit di abad ke-13 sampai dengan abad 15. Anda lihat, era Samudra Pasai dan Majapahit itu bersamaan. Namun sayangnya seringkali di dalam pemahaman mengenai sejarah Indonesia, orang memandang bahwa sesudah Sriwijaya Majapahit. Orang lupa pada Samudra Pasai. Padahal Samudra Pasai sangat besar di zamannya. Dan karena kebesaran itulah yang menyebabkan Majapahit menyerang Samudra Pasai. Yang menyebabkan ada romantisme di sana. Putri Majapahit berupaya untuk menikahi putra Sultan Pasai. Yang sayangnya gagal karena perbedaan agama. Majapahit yang Hindu dan putra Pasai yang Muslim, dan itu tidak terjadi. Nah, sesudah Majapahit dan Samudra Pasai, barulah peran Sriwijaya dilanjutkan oleh Malaka. Kita bisa lihat eranya yang juga berbeda. Malaka dari abad ke-15 sampai dengan abad ke-16. Nah, jadi sesudah sesi kuliah kali ini, minggu yang akan datang, kita akan melihat bagaimana Majapahit dan juga Samudra Pasai menggantikan peran yang pernah dimainkan oleh Sriwijaya sampai pada Malaka. Saya kira itu penjelasan saya berkaitan dengan topik kuliah kita hari ini tentang Kemaharajaan Maritim Sriwijaya dari abad ke-7 sampai dengan abad ke-13. Sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Terima kasih atas atensi Anda semua. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.